Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Galang. Jadi pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai perintah yang bernama tar. Jadi eh, tar adalah suatu perintah yang digunakan untuk membuat arsip. Nah, arsip itu apa? Arsip itu artinya adalah kumpulan dokumen. Jadi pada dasarnya tar ini gunanya tuh untuk mengumpulkan banyak file ke dalam satu file. Jadi paham ya? Saya ada satu file apa gitu kan. File apa dikumpulkan menjadi satu menggunakan perintah tar. Oke. Jadi contoh perintah tar dasarnya itu kayak gini ya. Jadi itu ada tar nama perintahnya, kemudian ada optionnya. Option C di sini tuh digunakan untuk membuat tar. Ya. Kemudian option F itu digunakan untuk memberikan nama dari file tar yang ingin dibuat. Terus diberikan namanya apa? Kemudian file-file mana aja sih yang mau ditarkan, yang mau diarsipkan. Oke, mari kita mulai. Mari kita buat contoh secara langsung ya di terminal. Jadi di sini mungkin saya akan membuat direktori baru dengan nama belajar tar. Kemudian saya masuk ke belajar tar. Nah, direktori ini masih kosong ya, nggak ada isinya. LS nggak ada tuh kan. Nah, untuk mengisinya saya akan menggunakan bantuan dari perintah OpenSSL. OpenSSL ini perintah untuk ya bisa dibilang untuk menghasilkan suatu kata, kalimat, huruf gitu ya. Ini kan secara random. Kemudian saya mau ada mungkin berapa ya, 5.000, 50.000, 500.000, 5 juta. Saya mau ada 5 juta karakter. Kemudian menggunakan redirection, saya mau masukkan output dari situ ke dalam suatu file yang namanya mungkin apa ya, my diary gitu. Titik teks. Oke. Nah, setelah itu kalau kita LL, nah sudah ada nih file diary gitu ya. Yang isinya wah banyak lah ini. Print my diary. Lah, itu sampai lama tuh komputer saya bukanya ya. Mungkin gara-gara ada 5 juta karakter gitu. Oke lah, nggak usah dibuka lagi. Ciu, quit. Oke, biar sama dengan contoh yang saya tulis di GitHub ini. Oh ya, ini linknya saya kasih nanti di bawah di description ya. Saya buat 3 file. Jadi dari satu buat lagi menggunakan perintah SSL juga. Saya mau mungkin 6 juta kali ya, 6 juta, 6 juta, 6.000, 6 juta ya, 6 juta, mungkin 6 juta kontak, PS ya, udah banyak. Oke, satu kali lagi, sini mungkin 4 juta aja deh, mungkin apa ya, trader, apa sih tulisannya? Salah. Oke, jadi saya sudah punya file yang ingin ditarkan ya. Nah, ini dapat dilihat tuh. Total size-nya itu 29 MB ya. Sini yang konteks itu ada 12 MB, ini 9,6 MB, dan seterusnya. Oke, saya ingin menarsipkan ketiga file ini menggunakan perintah yang ini ya, tar ini. Jadi tar, kemudian C, F, C itu untuk create dan F itu untuk memberikan nama file. Jadi di tar itu harus pakai F ya untuk memberikan nama filenya. Saya kasih namanya itu arsip titik tar. Kemudian setelah itu file mana nih? Nah, saya itu mau file kontak ya, file kontak, my diary, kemudian subscriber ini. Oke. Kemudian saya klik enter.
Nah, udah selesai. Kalau kita lihat LL lagi, clear dulu dah. Clear LL. Nah, ini udah kebuat nih filternya, ya kan? Tar ini tuh isinya adalah tiga ini, tiga yang konteks, media, dan subscriber. Oke, total size-nya 29 MB nih. Nah, jadi kalau kita cuma gunakan tar aja tanpa kita gunakan yang namanya itu kompres ya namanya compression, itu tuh total size-nya itu bakal sama ya. Jadi dihitung satu-satu ini pasti totalnya 29 ya. Kemudian gimana caranya kalau kita tuh pengen memberikan compression, jadi supaya file yang kita buat, file arsip yang kita buat itu tuh ukuran size-nya tuh lebih kecil. Jadi kita bisa menggunakan option yang namanya Z untuk mengkompres file ke dalam zip. Jadi saya buat lagi di sini tar, saya pakai Z, kemudian saya mau ada V untuk melihat proses, kemudian CF sama kayak tadi ya. Kemudian namanya apa nih? Namanya tuh arsip, mungkin arsip zip gitu ya, arsip zip, kan dia ada Z-nya kan, arsip zip dan tar titik gz. Kemudian file mana aja kan, file mana aja tuh file yang konteks, my diary sama subscriber. Oke, saya tekan enter, tuh lihat di sini, dia tuh muncul itu gara-gara kita memberikan option V, kita bisa melihat prosesnya gitu ya. Kalau saya kita RL lagi, nah di sini tuh teman-teman bisa lihat kalau yang nggak pakai compression itu total size-nya 29. Kalau yang pakai kompres dia jadi 17. Jadi sekitar berkurang berapa nih? 3 tambah 9, 12 MB kurang. Ya kan? Itu kan sangat bermanfaat sekali ya teman-teman kalau kita mau, mungkin ukuran hard disk SSD-nya itu mungkin terlalu kecil gitu ya. Kita kompres dulu gitu ya. Oke. Kita sekarang telah berhasil membuat file tar. Baik filter yang biasa maupun filter yang telah dikompres. Kemudian nih, tanyanya gimana cara kita mengekstrak file tar? Ya kan? Caranya gimana? Kita udah punya filenya, tapi kita nggak tahu isinya gimana. Cara mengekstraknya gimana gitu. Nah, untuk cara mengekstraknya itu kita di sini bisa menggunakan perintah yang option ya, option X. Option X itu untuk ekstrak file tar. Kemudian nama F ini itu tuh nama file tar mana yang mau kita. Oke, jadi minta maaf banget audio saya terputus. Lalu saya tuh di sini mengklirkan layar, kemudian membuat direktori baru dan memindahkan arsipnya. Sama arsip zip ke ekstrak. Oke ya, jadi kita pakai env, perintah env itu untuk memindahkan suatu file ke directory lain. Jadi ini saya pindahkan file arsip.tar dan arsip zip.tar.gz ke dalam directory ekstrak. Kalau kita lihat di sini saya kan lagi ada di directory belajar tar ya. Nah sekarang udah pindah tuh. Jadi kan di sini ya, di dalam directory tar, belajar tar. Sekarang udah pindah di dalam ekstrak. Oke, env itu tuh untuk memindahkan satu file. Saya sekarang masuk ke dalam ekstrak. Nah di sini, nah ada nih ya. Untuk mengekstraknya, kita tuh bisa menggunakan perintah tar minus x dan f. Kemudian arsip ya, arsip titik tar. Jadi x itu untuk ekstrak dan f itu nama filenya nih. Nah, yang mau kita ekstrak kan yang arsip titik tar itu. Oke, kita klik enter. Lalu kalau kita ll, nah sekarang file itu telah diekstrak ya. Jadi telah muncul isinya apa aja. Ya. Oke ya, jadi telah berhasil kita ekstrak. Kemudian saya mau mengekstrak yang ada zipnya ini.
kalau saya ekstrak di sini kan nanti dia bakal konflik ya, karena nama filenya sama kan. Nama file itu nggak boleh sama. Jadi mungkin saya buat aja directory baru nih, mungkin ekstrak yang ada zipnya. Oke. Terus saya mau pindahkan yang arsip yang ada zipnya itu ke dalam ekstrak zip. Oke. Jadi kita masuk ke ekstrak zip. Oke ya. Ini ada file itu. Ada file yang ada zipnya yang telah dikompres. Selanjutnya nih, sama aja caranya tuh tinggal menggunakan tar, kemudian xf, nama arsipnya, nama file tarnya. Kita enter, tuh. Sekarang TLS nih, TL berkelihatan. Nah kan itu sama aja ya. Berarti untuk mengekstraknya itu kita bisa menggunakan perintah option X dan Oke teman-teman, jadi segitulah mengenai tar. Jadi kita recap dulu ya. Tar itu kan untuk mengarsipkan suatu file. Kemudian untuk membuat tar kita bisa menggunakan option C ya. Kemudian diiringi dengan F untuk nama filenya. Untuk memberikan compression kita bisa memberikan option Z. Dan terakhir nih, kalau kita mau mengekstrak suatu file dari tar, itu tuh kita bisa menggunakan option X kemudian diiringi oleh F. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian.